Halo para pencari keadilan, selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau dalam kata lain Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang biasa disingkat PT TUN adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang menghadapi sengketa dalam bidang tata usaha negara di tingkat banding. PT TUN berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh provinsi tersebut. Saat ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021, wilayah hukum PT TUN Surabaya meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. PT TUN Surabaya memiliki visi yang berbunyi, terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang agung. PT TUN memiliki misi yang meliputi, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, mengelola administrasi dan manajemen peradilan yang tertib dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun PT TUN berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding, terdapat kondisi tertentu di mana PT TUN bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Jungto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ini berlaku untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di daerah hukumnya, serta sengketa yang telah melalui upaya administratif. Adapun beberapa sengketa tata usaha negara yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara lain sengketa kepegawaian, sengketa lelang, dan sengketa pilkada. Gugatan tata usaha negara adalah permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat konflik yang muncul antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara sendiri merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan individual, bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Jika yang dituju lebih dari satu orang, maka setiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Final, keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan mencakup ketidakpatuhan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, AOPB. AOPB berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan sebagai alat uji bagi hakim dalam menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip-prinsip AOPB mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. Gugatan yang dapat diajukan adalah terhadap KTUN yang telah dilakukan upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah suatu prosedur yang penyelesaian keputusan tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Diajukan secara tertulis kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menetapkan keputusan. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Banding administratif adalah prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Keputusan dapat diajukan banding administratif dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan keberatan diterima. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan upaya administratif telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka persoalan tersebut dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adapun dokumen persyaratan pengajuan gugatan adalah sebagai berikut. 1. Surat gugatan, yang memuat informasi penting seperti identitas penggugat dan tergugat, dasar gugatan, hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. 2. Surat kuasa serta fotokopi kartu anggota advokat kuasa hukum, apabila dikuasakan. 3. Salinan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa.
Berikut saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian gugatan yang didaftarkan di PT Tun berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, dokumen pendaftaran gugatan diunggah oleh penggugat melalui akun e-court yang terdaftar. Kemudian, verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran akan dilakukan oleh admin meja 1 yang selanjutnya akan dilakukan penerbitan virtual account oleh kasir. Berikutnya, pendaftar melakukan pembayaran e-payment melalui virtual account. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen gugatan akan dilakukan proses dismisal oleh Ketua PT Tun. Adapun yang diperiksa oleh Ketua PT Tun adalah sebagai berikut. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, dan apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Jika tidak lolos maka akan diberitahukan melalui notifikasi e-court. Jika lolos maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, dikeluarkan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan penunjukan panitera pengganti serta jurusita oleh panitera. Berikutnya, akan dikeluarkan penetapan pemeriksaan persiapan yang para pihak akan diberikan pemberitahuan oleh jurusita melalui e-samen e-court. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim atau Ketua Majelis Hakim dengan para pihak. Pemeriksaan persiapan ini dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini wajib dilakukan oleh hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan. Demikian juga majelis hakim akan memanggil tergugat guna dimintai keterangan atau penjelasan mengenai keputusan yang digugat. Dalam pemeriksaan persiapan hakim akan a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari, dan b. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Setelah pemeriksaan persiapan dilaksanakan, akan ditentukan penetapan hari sidang, yang mana kemudian akan diberikan pemberitahuan lagi melalui e-samen oleh jurusita. Akhirnya, tibalah proses penyelesaian perkara pada tahap persidangan. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam persidangan adalah sebagai berikut. Pertama, pembacaan gugatan. Setelah pemeriksaan persiapan selesai dan gugatan dianggap sempurna oleh hakim, maka selanjutnya pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum. Sidang tersebut didahului dengan pembacaan gugatan. Kedua, jawaban. Proses persidangan selanjutnya adalah jawaban. Jawaban merupakan hak tergugat. Apabila pada saat pembacaan gugatan, tergugat belum mengajukan jawaban, maka diberikan kesempatan terhadapnya. Dalam jawaban, dapat memuat 2 poin utama yaitu eksepsi dan pokok perkara. Ketiga, replik. Replik merupakan hak dari penggugat. Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat. Replik ini untuk meneguhkan kembali gugatannya. Keempat, duplik. Duplik adalah hak tergugat. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Kelima, pembuktian para pihak. Pembuktian dalam proses persidangan tata usaha negara diatur melalui Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa proses persidangan tata usaha negara dengan acara pembuktian mencakup 3 hal. Pertama, bukti surat. Kedua, ahli apabila ada. Ketiga, saksi apabila ada. Keempat, pengakuan para pihak. Dan yang kelima adalah pengetahuan hakim. Perlu pula diketahui, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, ada penambahan alat bukti berupa bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keenam, simpulan para pihak. Proses persidangan tata usaha negara juga terdapat simpulan para pihak. Setelah agenda pembuktian para pihak selesai, maka dilanjutkan dengan agenda simpulan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Terakhir, putusan. Proses persidangan tata usaha negara yang terakhir adalah putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan simpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Setelah bermusyawarah dan menentukan sikap, maka sikap tersebut dituangkan dalam putusan. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan akhir dapat berupa gugatan penggugat ditolak, gugatan penggugat dikabulkan, gugatan penggugat tidak diterima, gugatan penggugat gugur. Setelah proses persidangan selesai, panitera pengganti akan upload berita acara melalui akun e-court di setiap persidangan. Putusan akan diupload ketua majelis melalui sistem informasi penelusuran perkara. Kemudian, admin akan melakukan sinkronisasi dan akan selanjutnya dilakukan pemberitahuan oleh jurusita. Berikutnya, dilakukan pembayaran PNBP salinan putusan oleh pihak melalui virtual account, e-payment.
Terakhir, putusan dapat didownload oleh pihak. Mengingat proses pemeriksaan perkara pilkada hanya memakan waktu 15 hari, gugatan memiliki prosedur yang berbeda. Sebelum persidangan, tidak ada proses dismisal oleh ketua dan hanya ada perbaikan gugatan yang kemudian dilanjutkan ke persidangan. Setelah itu, gugatan pilkada juga tidak melibatkan tahap replik dan duplik seperti yang terdapat pada gugatan lainnya. Setelah pihak tergugat memberikan jawaban, gugatan pilkada langsung melanjutkan ke tahap pembuktian, diikuti dengan kesimpulan dan putusan. Perbedaan ini mencerminkan sifat khusus dari sengketa pilkada yang membutuhkan penanganan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, masing-masing jenis gugatan di PTTUN dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik sesuai dengan konteks hukum dan administrasi yang berlaku. Berdasarkan surat keputusan Ketua PT Tun Surabaya nomor 1562/KPT-Tun W3TUN-HK2.7/8/2024, PT Tun Surabaya menetapkan besarnya panjar biaya gugatan. Adapun panjar biaya yang perlu diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. A. Panjar biaya gugatan melalui e-court adalah Rp500.000. B. Panjar biaya gugatan pilkada melalui e-court adalah Rp500.000. C. Panjar biaya gugatan konvensional adalah Rp1.034.000. D. Panjar biaya gugatan pilkada konvensional adalah Rp1.034.000. Sebagai pengadilan tingkat pertama, tentu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pos bantuan hukum atau yang biasanya disingkat Posbakum. Posbakum memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat pencari keadilan yang kesulitan secara finansial. Adapun syarat pengajuan permohonan pemberian jasa antara lain: A. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau banjar atau nagari atau kampung, atau B. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, KKM, kartu jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas, kartu program keluarga harapan, PKH, dan kartu bantuan langsung tunai, BLT, atau C. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan. Posbakum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mulai dioperasikan mulai tahun 2025, sehingga ini tentu memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Menjadi tugas dan kewajiban kami untuk berorientasi pelayanan dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya untuk pencari keadilan. Apabila masih membutuhkan informasi lain di luar penjelasan kali ini, kami PT Tun Surabaya sangat terbuka untuk masyarakat pencari keadilan dengan menghubungi nomor call center ini atau datang ke PTSP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Terima kasih.